Nah, tapi itu untuk contoh yang Ibu Eka bilang tadi. Jadi ya menurut saya juga dia dengan suaminya mungkin kong kali kong begitu. Jadi mungkin saya lebih baik saya melihat nih Kowi sendiri kan di rumah toh. Dia kumpulin botol-botol di depan situ Kowi. Dia kalau habis botol sini, prek dia taruh. Saya bilang untuk apa sih dalam hati nih? Tiba-tiba tuh botol udah penuh kan? Lewat ibu-ibu dia gotong pakai itu kan apa pemulung. Bu sini. Dalam hati saya mau ngapain nih itu si Kowi panggil bu. Dia kasih, tiba-tiba sudah kasih. Nih kardusnya semua. Oh ya terima kasih ya. Udah. Itu tanpa ngomong tanpa apa. Dalam hati saya mendingan begitu daripada kita cari ke pasar. Itu pastor. Ya sudah itu jadi hal seperti begitu itulah ya maksudnya coba kita cerita-cerita toh. Artinya ini kan pengalaman Ibu Eka, pengalaman Ibu Alin, pengalaman Ibu Saras, tadi pengalaman Pak Made, saya punya beberapa contoh dari ibu-ibu lain, bapak-bapak lain, Pak Robert, Pak Yosef. Pak Robert, bagaimana Pak Robert nih? Ini. Pak Jimmy, ya. Dan ini bapak siapa yang di depan? Pak Andre. Oh, Andre. Oke. Saya sering berobat di Sumber Waras. Nah, minggu kemarin saya sedang menunggu panggilan untuk daftar ke loket. Itu kan biasa dipanggil namanya. Nah, karena saya nomornya nomor besar. Dapat nomor besar 70 berapa gitu, 78 ya. Jadi saya menunggu di bagian depan, duduk dengan banyak orang begitu. Datang ibu-ibu, dia katakan, Pak, tolong bantu saya mau pulang nggak punya ongkos. Loh, ibu sakit, saya tadi berobat. Loh, berobatnya sudah, saya bilang gitu. Sudah, tapi mau pulang nggak punya ongkos. Ibu nggak ada yang ngantar, saya tanya. Tidak, nggak punya anak, tidak. Pulangnya kemana? Saya tanya. Dia bilang ke Kalideres. Kalau terus bisa naik busway. Saya nggak punya kartu katanya. Lalu kalau pulang ongkosnya berapa? 30.000. Ya, saya buka dompet, saya kasih 20-an sama 10.000, 30.000 saya kasih. Ya, terima kasih ya Pak, Bapak biar cepat sembuh. Itu lalu dia pergi. Setelah itu teman yang sama-sama nunggu itu negur saya, Pak, itu modus, dia bilang. Itu modus. Itu ada yang nganter katanya. Coba, itu kadang-kadang ada di pasar, di tempat-tempat keramaian gitu. Nah, rupanya orang yang di samping samping saya ada seperti di dekat tempatnya jauhnya sama Pak Made gitu, kira-kira begitu. Tapi saya nggak tahu kalau dia itu sudah minta Bapak yang katanya sih bekas wartawan ya, wartawan. Tapi saya nggak tahu kalau ibu itu sudah minta nggak dikasih, karena yang diminta ini tuh sudah tahu bahwa ini adalah modus mereka untuk mencari uang gitu. Ya, 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 ya itu. Ya, memang kadang-kadang kita terjebak di situ. Artinya orang yang kita bantu ya menipu. Jadi mungkin dia tidak layak dibantu karena dia bisa,
tetapi ya dia harus menipu supaya ya dapat lebih. Ya udah, itu dia punya rezeki. Yang penting pada waktu kita memberi itu, ya kita beri dengan ikhlas, toh seperti Pak itu tadi, Suryono tadi, dia beri dengan ikhlas. Ya entah dia menipu atau tidak, ya sudah. Tapi itu memang kadang-kadang kita terjebak di situ, terjebak. Nah, kita di sini saya juga tidak tahu apa yang kita bisa buat terhadap orang-orang yang seperti begitu. Artinya berbuat pura-pura seperti susah, tetapi sebenarnya tidak susah. Ya, saya juga tidak tahu bagaimana caranya menghindar dari keadaan itu. Karena saya pernah melihat di Beijing ada grup seperti begitu, dan yang menurut hemat saya orang susah sekali karena dia tidak berpakaian seperti orang-orang lain di jalan raya, tetapi dia dipukul ketika dia meminta begitu dan mengikuti. Dia ditendang, bukan cuma dipukul, ditendang ketika dia masih terus mengikuti begitu, dia ditendang. Ya saya juga tidak mengerti. Saya tanya orang yang bikin itu, dia bilang seperti begini, mereka menipu, begitu. Ya. Tapi ya bagaimana bisa membedakan bahwa dia menipu dan ini ya juga tidak tahu. Tapi itu saya menyaksikan begitu. Ya, ada yang punya pengalaman lagi kan seperti itu? Ada? Ya, Pusaka. Ya. Baru tolong ke ini mic. Saya pernah tuh bapak-bapak datang ke rumah. Udah gitu dia bilang, "Ibu, apa kabar?" Seolah-olah kayak kenal gitu. Saya dulu waktu anak ibu masih kecil saya suruh anterin naik beca, padahal anak saya sekolah pakai bus sekolah bukan naik beca. Tapi saya mau jawab takutnya ntar dia tersinggung gitu. Terus dia bilang ini, "Bu, istri saya meninggal," katanya. "Tolong dong dibantu," dia bilang gitu. "Oh, meninggalnya kapan?" Kemarin gitu atau gimana. Terus udah gitu, ya udah saya nggak mau banyak bicara, saya kasih aja 50.000. "Pak, ini saya cuma bantu aja ya sedikit," saya bilang itu. "Oh iya Bu, terima kasih." Udah gitu ketemu pas bapak nutup pintu gini, "Pak, masa ibu cuma kasih 50.000 katanya." "Tambahin dong Pak," katanya. Ditambahin lagi Bapak, ditambahin lagi 50.000. Saya bilang, nggak taunya nggak lama tuh tetangga juga ada yang digituin. Tapi tetangga tuh berani mau katanya. "Apaan lo? Masa istrinya meninggal sekarang ada di sini? Kamu bohong, udah pergi sana." Gitu mau. Saya kan cerita sama tetangga itu. Dia orangnya berani, kalau saya kan nggak berani, ntar marah lagi dia. Itu aja mau. Dan saya kadang-kadang kalau antar anak ke kantor, saya suka ketemu orang juga, tukang sapu atau apa, suka kasih uang juga mau. Kadang-kadang itu aja. Ya sudah, itu tergantung dari memang kita mesti hatinya yang tergerak. Ya entah dia menipu atau dia tidak menipu. Ya kalau dia tidak menipu ya syukurlah bahwa kita bisa menolong dia toh. Nah, jadi berarti kalau kita baca sharing pedalaman nomor 2, siapa yang harus bertanggung jawab atas hal yang terjadi tersebut. Nah, orang-orang yang kita ketemu itu, siapa yang bertanggung jawab? Ya ternyata ya kita masing-masing harus bertanggung jawab. Itulah yang tadi kita bilang, karena kita adalah makhluk sosial toh, ya dia membutuhkan saya, ya maka saya harus bereaksi untuk menolong dia. Terlepas dari ya dia menipu atau tidak, ya siapa yang bisa membedakan dia menipu atau dia tidak menipu. Jadi titik berangkatnya itu bukan dia tetapi saya. Jadi saya yang melihat dia, hati saya tergerak dan saya berbuat sesuatu untuk dia. Bahwa dia menipu, ya sudah, itu dia punya urusan. Tapi saya memberikan
dengan tulus dalam benak saya dia susah begitu. Tapi kalau dia menipu ya sudah, atau ada orang yang atur skenario ya. Tapi titik berangkatnya itu adalah kita. Jadi kita yang bertanggung jawab kepada dia. Hati kita tergerak melihat dia punya keadaan. Nah, lalu kita tergerak untuk melakukan sesuatu. Nah, ada banyak orang sudah tergerak, artinya apa istilahnya, simpati, ada empati juga. Ya, jadi tergerak itu berarti kita langsung menempatkan diri kita di situasi orang itu, kan? Nah, tetapi banyak orang yang hanya sampai di situ, tidak tahu mesti buat apa atau tidak tergerak untuk melakukan sesuatu. Nah, justru bermurah hati seperti Bapa di surga itu harus begitu. Jadi tergerak hati, melihat orang itu punya keadaan, ya lalu ya mau buat sesuatu untuk dia. Nah, seperti ini umat Yesus kumpul ini. Jadi ini menurut teman saya satu contoh yang amat jelas sekali bahwa ada kepekaan terhadap kehadiran grup tadi, ya, miskin, tersingkir, difabel dan disabilitas itu. Nah, ada kepekaan bahwa ada orang-orang itu di sekitar kita. Ya, mungkin dengan kita membawa ini berarti ya mungkin kita sudah kenal orangnya, atau mungkin juga kita nanti menjumpai orang tuh. Jadi dengan bawa ini kantung ini kan, saya lihat biasa ada yang bawa 3, 4, kenapa Robert dari sini bawa telur berapa kantong kali, takut pecah di jalan. Ya, tapi ya itu maksudnya berarti mungkin akan menemukan orang di jalan begitu. Ya seperti begitu. Jadi benar menurut saya aksi yang sangat bagus. Jadi sekurang-kurangnya membuat hati kita juga tergerak gitu, ya. Tergerak. Nah, kita lihat sharing yang nomor 3. Apa yang membuat keadaan tersebut terjadi? Ya, kenapa mereka seperti begitu? Itu kita tidak tahu ya. Itu mesti perlu penelitian kan, mengapa begitu ya. Ya, mesti banyak tanya-tanya tentang apa keadaannya. Cuma untuk kasus seperti begini, untuk meneliti kenapa bisa terjadi begitu ya, tentu mungkin dalam kehidupan bersama mungkin mereka adalah kelompok orang yang terlupakan ya, terlupakan. Jadi mungkin kita perlu tanya-tanya atau penelitian atau bagaimana itu, tapi bagaimana itu terjadi, bisa terjadi di lingkungan ya. Orang semua sibuk dengan pekerjaan hari-hari. Bagaimana kita mesti cari tahu kenapa hal-hal seperti begitu terjadi ya. Nah, saya ingat ada satu buku yang saya baca, bagaimana dia mengangkat cara kepemimpinan dari Yesus untuk dipakai di kantornya, untuk eksekutif manajer yang di kantornya itu, dia pakai cara-cara Yesus. Yesus memimpin murid-muridnya itu, dia pakai cara Yesus. Nah, salah satu cara di situ dia katakan bahwa Yesus itu bukan orang yang suka tanya, tetapi orang yang langsung melangkah ke jawaban. Dia ketemu orang, angkat tempat tidurmu dan jalan. Dia tidak tanya, berapa tahun, gitu, ada istrimu kah, ada anakmu yang tolong kah. Dia tidak tanya, angkat tempat tidur dan jalan. Nah, orang itu bilang, kita mesti seperti begitu. Jangan tanya-tanya terlalu banyak, langsung jawab saja keadaan itu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi untuk pertanyaan ini, mau cari tahu ya untuk apa? Kita langsung tolong saja atau apa yang ada pada kita. Ya. Nah, itu apa yang Yesus bikin itu terjadi kepada murid-muridnya. Jadi ketika Petrus dan Yohanes jalan di Bait Allah, ada seseorang lumpuh yang mengikuti dia. Ya, Petrus bilang, saya tidak punya apa-apa, tetapi yang ada pada saya akan berikan kepada engkau. Ya, Petrus bilang, saya tidak punya uang, saya tidak punya emas, saya tidak punya perak, tapi yang ada pada saya akan berikan kepada engkau. Atas nama Yesus Kristus, jalan. Jalan, langsung jawaban itu. Jadi bukan tanya-tanya lagi.
kenapa kau lumpuh, bagaimana caranya, sudah masuk rumah sakit kan belum, sudah pergi periksa lab atau belum. Tidak usah tanya-tanya langsung. Apalagi kalau bawa ini itu, ya tidak usah tanya-tanya lagi. Ketemu dia di jalan lagi dalam keadaan, ya kasih saja sudah tuh, tidak usah tanya-tanya dia, begitu kan. Ya, coba kita baca itu kitab Amsal itu ya, bacaan kitab suci. Amsal 11 bab ayat 24 dan 25. Kita baca sama-sama. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, ini bagaimana ini? Benarkah itu? Benar ya? Ya, betul. Saya pikir begitu. Ya. Ada orang yang royal bagi-bagi, ya dia malah tidak kehabisan. Tapi orang yang pelit, menggenggam, lama-lama dia tidak berkembang. Nah, yang berikut, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, ini baik ayat ini ya memang saya pernah mengalami itu. Jadi ya ini lagi kembali kepada hati kita lagi. Nah, waktu saya ya sekitar tahun berapa ya, tahun 90-an lah, itu Gajah Mada Plaza itu kan masih ramai di situ kan, masih ramai sekali. Ini pengalaman saya dengan Ibu Rebecca ini, masih ramai tempat itu. Dan jalan di samping Gajah Mada Plaza itu yang nanti tembus ke arah pembangunan sana, nah itu dipakai untuk parkir motor toh. Nah, harga parkir itu adalah 1.000, sudah ditulis di situ, ditaruh pada 1.000. Nah, ya ada satu bapak yang saya simpatik sama dia, artinya kelakuannya bagus dan cara dia melayani orang-orang parkir di situ menurut saya sih menggugah hati begitu. Jadi saya biasa hampir tiap hari saya ke Gajah Mada Plaza karena saya suka lihat kacamata di situ. Nah, jadi kalau saya ke sana, saya kasih dia uang parkir tidak 1.000, saya lalu kasih 10.000. Jadi yang untuk dia ini hal yang besar karena parkir itu hanya 1.000. Saya juga tidak tahu dia bersuka cita atau tidak, tetapi saya merasa dia senang. Dan setiap kali begitu, selalu saya ketemu dia. Kalau saya dari jauh, saya sudah lihat dia, saya samparin dia, jaga motor saya, sudah saya kasih dia 10.000. Nah, jadi saya juga tidak mengerti bagaimana itu terjadi sampai terjadi kerusuhan tahun 98 itu. Jadi saya kenal orang ini sudah lama sekali, sudah beberapa tahun. Sampai kerusuhan tahun 98. Nah, kita dengar kerusuhan itu meledak dalam keadaan kami sedang latihan musik. Jadi ada Ibu Rebecca dan waktu itu kita melatih musik bersama-sama dengan anak-anak Tarsisius, SMP Tarsisius. Dengan gurunya kita melatih bersama-sama. Nah, sementara kita latihan, sudah ada telepon dari orang tua bahwa anak-anak harus pulang cepat karena ada berita kerusuhan. Nah, sudah kita dengan cepat bubar. Tetapi pada waktu itu jalan di Kiai Tapa sampai dengan waktu itu jembatan Grogol itu belum begini, masih sudah jembatan flyover tapi masih belum sebagus ini. Mungkin baru sedang dibuat barangkali, kan pernah patah juga toh, Nah, itu sudah diblokir oleh militer, sudah diblokir dan orang mulai bakar-bakar ban motor toh. Nah, ya waktu itu kita tahu bahwa Kowi bekerja di mana, di Pasar Baru. Nah, tidak tahu apakah Kowi sudah pulang atau tidak, tapi ya saya mesti antar pulang ini Ibu Eka
Artinya ya saya tidak berani melepaskan dia pulang sendiri, berbahaya sekali. Nah, jadi sudah saya bilang sama Ibu Eka, ayo kita mesti jalan karena ini bahaya sekali. Nanti kalau lama-lama di sini nanti ibu tidak bisa pulang. Nah, dengan maksud supaya Ibu Eka aman sampai di rumah. Nah, kami naik motor. Saya waktu itu punya motor besar. Nah, Ibu Eka saya bonceng dia. Nah, kami lewat Kiai Tapa itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak sama sekali. Dan wah, takut sekali, mencengkam. Jadi kami balik arah ke Gajah Mada sana. Nah, di Gajah Mada itulah saya parkir motor di situ. Motor masih banyak sekali. Saya tidak ketemu anak itu yang tadi saya cerita. Tidak ketemu dia. Tetapi dia mungkin hafal saya punya motor. Dia hafal. Nah, jadi kami parkir motor di situ dan naik ke Presiden Taksi ya waktu itu. Kami lewat jalan kota. Jadi tujuannya ya Ibu Eka mesti pulang ke rumah. Karena itu kepulan asap sudah luar biasa. Jadi kami naik Presiden Taksi lewat kota, maksudnya lewat nanti masuk di tol, bisa turun di Jelabar. Ternyata di persimpangan yang ke arah Pluit Ancol itu, di situ tidak bisa bergerak sama sekali. Mobil-mobil semua tertahan di situ, tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, saya bilang sama Ibu Eka, kita pulang. Daripada kita tunggu di sini, ya nanti ada apa-apa bagaimana? Jadi kami pulang lagi dengan taksi itu, pulang lagi ke arah kota. Nah, sampai di tempat parkir itu tidak ada lagi satu motor pun, tidak ada satu motor pun. Nah, yang ada itu anak yang tadi saya cerita itu, dia sendiri di situ sambil loncat-loncat dan dia bilang, mana bos gue ini? Dia bilang begitu, mana bos gue ini? Nah, saya turun dari taksi dengan Ibu Rebecca. Saya bilang, mana motor saya? Tidak ada motor saya di situ, tidak ada juga. Itu sudah sepi, parkiran tidak ada satu motor pun. Nah, ternyata dia sudah menyembunyikan motor itu di gerobak-gerobak jualan itu yang ada di samping. Dia sembunyi di situ. Nah, dia bilang, gue sembunyi motor bos di sini ini. Nah, dia keluarkan. Jadi saya langsung menghubungkan, oh berarti ini barangkali dia ingat, saya kasih dia 10 ribu ini barangkali ya. Nah, sehingga dia menghafal motor saya dan dia sembunyikan motor itu. Itu membekas di hati saya sampai sekarang. Jadi ya makanya entah mereka menipu atau tidak, ya saya kadang-kadang tidak berpikir menipunya. Yang penting lihat dia susah, ya sudah, saya tolong saja. Tidak tahu nanti dia membalas dengan cara apa, ya saya juga tidak tahu. Karena juga sudah pernah mengalami juga dengan menolong, tetapi balasannya, wah, dia memeras begitu. Itu saya sudah pernah mengalami juga. Nah, jadi sudah dalam hati, yang penting tolong saja. Ya. Nah, kita lihat lagi kitab suci ayat 27, kita baca sama-sama. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, ini kadang-kadang kita menunda-nunda kebaikan, ya toh. Ya, nanti besok saja. Ya, terutama umpamanya gaji dari pembantu atau gaji dari orang-orang yang ya pantas dia mendapatkan pada hari itu. Kadang-kadang kita menunda-nunda atau kita melihat orang yang berada dalam keadaan sangat membutuhkan, tapi kita menunda-nunda. Nah, itu ingat tadi saya cerita, Tuhan Yesus dia tidak perlu dengan tanya-tanya, dia langsung memberi jawaban. Walaupun juga jawaban Tuhan Yesus ya kadang-kadang bikin dia susah sendiri juga. Nah, yang ayat 28, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Nah, ini kadang-kadang kita begitu juga kan, atau gimana? Itu besok saja ya. Padahal ada yang diminta 50, ada di kantong. Besok saja. Besok dia datang malah kita tidak ada lagi. Nah, jadi ya ini nasihat-nasihat yang berguna ini sehubungan dengan kita punya topik pada malam ini ya.
Nah, saya pikir apa yang kita bicarakan pada malam ini ya justru sehubungan dengan tema menguatkan perlindungan sosial. Nah, siapa yang membutuhkan perlindungan itu adalah tadi orang miskin, tersingkir, apa tadi, lemah, KLMTD, jadi kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas. Nah, ini kelompok yang sangat membutuhkan perlindungan sosial yang kita harus kuatkan. Jadi saya pikir aksi-aksi sosial dari Santo Vincentius ya sudah menjawab tema kita pada malam ini dan yang pernah kita bicarakan pada hari Jumat yang lalu. Nah, saya pikir sampai di sini ya kita punya pertemuan ini. Coba kita lihat di halaman 24 itu tentang aksi nyata itu. Nah, tentang pangan. Contohnya itu berbagi nasi bungkus kepada pengemudi ojek, tukang sampah, tukang parkir, berbagi sembako, menggunakan lahan kosong untuk penyediaan pangan. Nah, ini contoh ini ya. Jadi Vincentius punya berbagi sembako kan ini. Ya. Terus yang kedua sandang, berbagi pakaian layak pakai. Apakah ini adakah pernah ada di Vincentius? Waktu yang lalu kebakaran ya. Kebakaran siapa yang punya jadi kita bungkus masukin ke ketua. Oke. Ya, berarti itu sudah biasa ya. Ya. Lalu papan, beda rumah tidak layak huni. Tidak. Bantuan biaya kontrak rumah. Ya, ini berat barangkali ya. Bukan kontrak rumah ya, waktu itu biaya untuk sakit ya. Kalau ada umat yang sakit begitu, ada yang menyumbang. Oh, itu pernah ada begitu. Pernah ya. Oke. Pada zaman siapa? Ibu Satar? Oh, oke. Nah, yang pendidikan, pengumpulan dana, sisa belanja, bantuan akses kartu Indonesia Pintar, partisipasi dalam gerakan Ayo Sekolah, Ayo Kuliah di paroki. Ibu Bapak kenal gerakan ini? ASAK? Itu Pak Made, tahu kan? Tahu. Oh, bagaimana ada partisipasi dari Vincentius? Oh, belum ya. Ya, saya pikir ini prakarsa dari Bapak Uskup kayaknya. Karena dia ini sangat Bapak Uskup kita ini sangat ya pokoknya sangat getol dialah dengan ini aksi-aksi ini, bela rasa, berbagi, kepedulian. Dia sangat marah betul-betul, dia punya hati itu ya, Bapak Ignatius itu. Kesehatan, bantuan untuk iuran BPJS bagi mereka yang sungguh kesulitan. Biasanya aksi sosial aja ya Pak Made ke gereja. Oke. Kerjasama dengan pemerintah setempat untuk penanganan gizi buruk. Ini di lingkungan gereja ya Pak Made ya. Biasanya dokter-dokter kan di gereja kan Pak. Khusus paroki. Di paroki ya. Di lingkungan Vincentius ada anggota komunitas yang mengalami gizi buruk kan? Tidak ada. Tidak ada ya. Semua pada gemuk-gemuk ya. Tidak ada yang gizi buruk. Biasanya ya. dari paroki menginformasikan langsung kepada ketua lingkungan, yang mau langsung ke paroki ya. Ya, oke. Paroki. Ya. Ya, oke, saya pikir kita tutup dulu dengan doa umat ya. Mungkin kita bawa dalam doa umat. Mungkin doa umat spontan saja.
ada yang mau berdoa. Ya tentu kita ingat ya siapa yang kita kenal di sini yang berada dalam keadaan 5 kategori tadi ya. Miskin, lemah, tersingkir, difabel dan Disabilitas ya. disabilitas. Tambah satu lagi miskin, lemah, kecil, lemah, miskin, tersingkir dan disabilitas. Nah, walaupun kita tidak bilang saja tidak ada ya, tetapi kan kita tahu pemanya anak dari Pamade ya toh, itu Matthew ya, dia salah satu contoh dari difabel itu ya. Atau juga mungkin saya tidak tahu anak-anak dari Ibu Satar umpamanya itu juga salah satu kelompok di disabilitas, walaupun mereka survive dari situasi cacatnya itu. Tetapi ya mungkin itu yang kita kenal di kalangan kita. Jadi mungkin kita ingat mereka juga dalam doa-doa kita, gitu kan? Ya, kita bawa mereka dalam doa-doa kita pada malam ini juga. Dan ya kita tentu ingat dalam doa-doa pribadi kita mengenai kelompok ini, karena ya kelompok ini bagaimana ya, mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan jadi seperti begitu. Tidak pernah. Jadi keadaan mereka itu sebenarnya jadi satu mimpi buruk. Jadi anak-anak ini, orang-orang seperti begini, mereka ingin untuk dipeluk, mereka ingin untuk dibelai, mereka ingin orang-orang ajak ngomong, mereka dibawa ke rumah sakit, diberi pertolongan supaya sembuh. Mereka ingin begitu. Tetapi ya tidak ada orang yang bisa membantu sampai di situ. Jadi barangkali ya kita mesti kembangkan itu spiritualitas kehadiran kita dengan orang-orang seperti begini. Nah, syukur di komunitas ini hanya beberapa orang itu, 3 anaknya Pamade dan 2 anak ya dari Ibu Satar ya. Ya, itu kira-kira hanya 3 sahabat kita toh. Tetapi kalau seandainya ada lagi ya, siapa tahu ya di kemudian hari ada kelompok seperti begitu ada di sekitar kita, yang mungkin ya benar kata-kata dari Pak Suryono tadi, ya mereka tidak perlu duit, tapi mereka perlu hati ya. Jadi kehadiran kita ya itu sudah sangat menolong mereka gitu. Nah, mari kita bawa beberapa doa permohonan kita sehubungan dengan pokok pembicaraan kita malam ini. Ya Allah yang Maha Murah dan Maha Rahim, sudi berkenan mendengarkan doa-doa kami ketika kami bersama-sama membahas topik yang disarankan oleh keuskupan, agar kami dapat membicarakannya di lingkungan kami masing-masing. Malam ini kami berbicara tentang perhatian kami kepada kelompok-kelompok orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Orang-orang kecil, mereka yang lemah, mereka yang tersingkir, mereka yang sakit, mereka yang mengalami kelainan-kelainan fisik. Mereka ini adalah tipe-tipe orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Sudi Engkau berkenan mendengarkan niat-niat kami dalam doa-doa permohonan ini. Marilah kita berdoa untuk saudara-saudari kita, secara khusus teman-teman kita yang sedang sakit, yang mengalami disabilitas, difabel dalam kehidupannya. Tuhan yang Maha Pengasih, kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka yang juga mengalami disabilitas dalam kehidupannya. Dan kami percaya juga bahwa Engkau menghendaki supaya dalam pergaulan dengan mereka kami menunjukkan kasih dan kebaikan
bagi mereka. Dan semoga melalui mereka Engkau melimpahkan kasih dan berkat-Mu juga bagi kami semua. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, berkatilah mereka yang sakit, yang mereka yang difabel. Semoga Engkau memberi kemampuan, kekuatan bagi mereka, agar mereka dapat mengalami dan menjalani kehidupan yang mungkin berat, tapi mereka tetap mengalami bahwa Engkau mengasihi mereka. Dampingilah juga mereka, orang tua, keluarga, sahabat, teman yang dekat dengan mereka. Semoga Engkau memberi kekuatan agar mereka tetap mampu mengasihi mereka-mereka yang mengalami disabilitas. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin merasa tersingkir. Tuhan yang Maha Pengasih, mungkin ada teman-teman kami di lingkungan Vincentius yang merasa tersingkir, entah kami sadari atau mungkin tidak kami sadari atau kurang kami sadari. Berkatilah mereka ya Tuhan, dan bawalah mereka kembali ke dalam persekutuan kami, agar kami dapat bersama-sama dengan mereka menumbuhkan iman kami, menumbuhkan pelayanan kami satu sama lain, sehingga kami dapat bersama-sama membangun sebagai satu umat keluarga-Mu yang kudus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ada yang mau doa lagi? Pak Robert. Bapak yang Maha Baik, kami berdoa semoga teman-teman kita yang tersingkir, yang menjadi pemungut botol bekas, yang tidur di pinggir-pinggir jalan, tidur di gerobak dan sebagainya, masih banyak yang tidak bisa kita semua. Mohon agar mereka memperoleh rezeki setiap hari yang cukup untuk makan sehari-hari, sehingga dapat bangkit dan tidak berkekurangan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bersatu, kita Kita berdiri. berdoa dulu ya untuk Berdoa. ini ada beberapa orang dari kita. Kita ingat Pak William, dia memang sakit ya, sakit berat. Kita ingat juga akan siapa? Pak Franz ya, Franz dengan istrinya walaupun sudah bukan tinggal di sini ya toh, tetapi ya mereka juga baiklah, kita doakan mereka. Ini juga ingat akan Pak Rafael ya, suami dari Ibu Ibu Saras yang juga sakit, dan juga Pak Satar tidak hadir, tapi dia juga adalah salah seorang orang lansia toh di sini. Ibu Irianto juga, Ibu Sulastri. Nah, kita doa untuk mereka ya. Allah yang Maha Murah dan Maha Rahim, teman-teman kami yang kami sebutkan tadi nama-namanya, kami pasrahkan kepadamu. Selain dari sahabat-sahabat kami, Matthew dan anak-anak dari Ibu Satar yang mengalami difabel, selain daripada mereka, kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini. Semoga Engkau berkenan menjadi sumber kekuatan dan sumber penghiburan bagi mereka, khususnya
pada saat-saat mereka sungguh mengalami kesulitan hidup dan hampir tidak bisa diselesaikan permasalahannya itu. Semoga Engkau menjadi tempat sandaran bagi mereka, terutama pada masa-masa yang amat sulit itu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdiri, kita doa bersama-sama, doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Halaman 25 ya, kita doa bersama-sama. Allah Bapa yang penuh belas kasih, semoga komitmen yang telah kami ambil dan rencanakan dapat membuahkan hasil dan berguna bagi saudara-saudari kami yang belum dapat memperoleh kesempatan hidup layak, khususnya dalam hal perlindungan sosial, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Semoga kami yang terlibat dalam hal ini menjadikan kami semakin dekat kepada Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantar juru selamat kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat dulu, baru kita tutup dengan nyanyi Terus Upanan Jakarta. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah berlandaskan Ekaristi, berjuang untuk semakin mengasihi, peduli dan bersaksi demi cinta tanah Indonesia pertiwi, melaksanakan nilai-nilai ajaran sosial gereja di setiap sendi kehidupan bagi nusa dan bangsa. Berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan demi kemuliaan-Nya. Bunda Maria Santo Yusuf, doakanlah kami. Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah berlandaskan Ekaristi, berjuang untuk semakin mengasihi, peduli dan bersaksi demi cinta tanah air Indonesia pertiwi, melaksanakan
nilai-nilai ajaran sosial gereja di setiap sendi kehidupan bagi nusa dan bangsa. Berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan demi kemuliaan-Nya. Bunda Maria, Santo Yusuf, doakanlah kami. Silakan duduk. Oke, selamat malam. Ramades. Yuk. Baik. Selamat malam Romo, Ibu Bapak sekalian. Sekali lagi Romo, terima kasih banyak untuk pendampingannya bagi kami di sini umat lingkungan Santo Vincentius untuk pendalaman APP pada tahun 2023. Semoga kita semakin berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi apapun bentuknya yang kita bisa lakukan, seperti tadi Romo katakan, lakukanlah. Pokoknya jangan bertanya lagi, lakukan saja apa yang bisa dilakukan. Nah, untuk siapapun begitu yang kita jumpai. Baik, sekali lagi Romo, terima kasih banyak. Terima kasih juga Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir. Cukup banyak yang hadir, ya semoga semakin menambah semangat kita semua. Beberapa informasi, nanti tanggal hari Rabu ya, tanggal 29 itu ada pelantikan para pengurus lingkungan, ya, Bapak Ibu yang sudah di list namanya, mohon kehadirannya supaya kita bersama-sama menghadiri pelantikan pengurus lingkungan di Gereja Kristoforus ya, jam 7 malam. Apa lagi ya? Saya kira itu. Terus Doa makan. oh iya. Terus Mas, kita masih ada ini nanti dibagikan ya. Jadi masih ada sembako yang perlu dibagikan. Nanti dibagikan, masih cukup banyak saya kira. Nanti Bapak Ibu bisa membawa. Yuk, doa makan dulu. Setelah itu kita doa makan. Doa makan dulu baru foto-foto. Oh iya. Mari Romo, saya pimpin ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat dan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan bagi kami dalam kehidupan kami. Melalui berbagai cara Engkau selalu memberikan rezeki dan berkat bagi kami. Ya Tuhan, dalam kebersamaan kami hendak makan bersama. Kami mohon berkatilah hidangan makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh keluarga Bu Ing dan segenap keluarga kami yang dengan cara masing-masing berbagi makanan dan minuman. Semoga Engkau memberikan berkat atas makanan ini agar berguna untuk kesehatan dan kekuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.